menyaksikan hasil diskusi kami mengenai sporozoa yang tidak bergerak dalam kehidupan manusia dan dalam tanaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Setiawan dan nama saya Ahmad Aziz. Saya Tiara Ramadhani. Saya Setia Nurani Putri. Saya Tommy Hati Saragi. Saya Charisma Agape. Saya Zahra Rahman. Saya Tani Mustoro. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sporozoa. Baik teman-teman, yang pertama adalah sporozoa. Sporozoa adalah kelompok protista parasit yang termasuk dalam filum Aplycomplex. Mereka tidak memiliki alat gerak aktif seperti sila atau flagel. Pada tahap dewasa dan berkembang biak melalui pembentukan spora, sporozoa umumnya hidup pada parasit dalam sel tubuh inangnya seperti pada hewan atau pada manusia. Baiklah, kita masuk ke klasifikasi sporozoa, di mana klasifikasi sporozoa ini terdiri dari kingdom protista dan terdiri dari filum Aplycoplexa atau yang disebut dengan sporozoa, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki sel inti, tidak memiliki alat gerak aktif pada fase dewasa, memiliki siklus hidup kompleks yang melibatkan fase seksual dan aseksual, yaitu menghasilkan spora sebagai sebagian dari makhluk hidup. Sebagian besar menyerang sel darah atau sel usus, dan juga beberapa spesies menimbulkan penyakit serius pada manusia dan hewan. Dan selanjutnya adalah habitat sporozoa. Yang pertama, hidup di dalam tubuh inang, terutama di jaringan darah, hati, usus, atau otot. Yang kedua, inangnya bisa berupa manusia, burung, reptil, atau hewan ternak. Dan yang ketiga adalah beberapa memiliki vektor perantara, contohnya nyamuk untuk Plasmodium. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai reproduksi sporozoa. Reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aseksual dan seksual. Dalam pembelahan aseksual terdapat beberapa pembelahan, yaitu pembelahan minor, di mana metode ini merupakan reproduksi aseksual yang paling sering terjadi. Satu sel protozoa membelah menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini melibatkan replika intisel atau karyokinesis, diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Yang B, pembelahan berganda, yaitu dalam metode ini intisel membelah berkali-kali tanpa diikuti pembelahan sitoplasma. Kemudian ada tunas, yaitu pada beberapa protozoa individu baru tumbuh sebagai tunas dari sel induk. Tunas ini bisa lebih kecil dari sel induk, kemudian berkembang menjadi individu yang matang. Kemudian ada plasmotomi, ini adalah pembelahan sel multinukleat menjadi dua atau lebih. Sel multinukleat yang lebih kecil tanpa adanya mitosis pada ini. Kemudian masuk kepada reproduksi seksual, yaitu terbagi lagi menjadi ada konjugasi, di mana ini adalah bentuk pertukaran materi genetik antara dua individu protozoa yang berpasangan. Umumnya ini terjadi pada ciliata, contohnya Paramecium, di mana dua sel yang berlawanan jenis kawin dan saling menempel dan membentuk saluran konjugasi. Melalui saluran ini terjadi pertukaran mikronukleus atau inti reproduktif yang kemudian akan berfungsi dan mengalami pembelahan untuk membentuk individu baru. Kemudian yang kedua ada sigamet atau fusi gamet, melibatkan fusi gamet atau sel kelamin untuk membentuk zigot. Dan kemudian ada isogami, di mana fusi dua gamet yang berukuran sama. Kemudian yang terakhir ada anisogami, di mana fusi dua gamet yang berukurannya berbeda. Biasanya gamet betina lebih besar dan tidak bergerak. Kemudian sedangkan gamet jantan lebih kecil dan motil. Ini mirip dengan reproduksi seksual pada organisme tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu contoh dan peran protozoa dalam kehidupan manusia. Pertama ada Plasmodium falciparum, menyebabkan penyakit malaria, dikeluarkan melalui gigitan nyamuk, Anopheles, menyerang sel darah merah dan bisa menyebabkan demam tinggi. Anemia hingga kematian jika tidak diobati. Kedua ada Toxoplasma gondii, yaitu penyebabnya toxoplasmia berbahaya bagi ibu hamil karena dapat mengganggu perkembangan janin, menular melalui kotoran kucing atau makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu ada Clostridium
Clostridium parvum, yaitu menyebabkan diare berat, terutama pada penderitaan dan sistem imun yang lemah, seperti penderita HIV atau AIDS. Penularannya bisa melalui air yang terkontaminasi. Baik, selanjutnya ada peran sporozoa pada tanaman. Satu, sebagai parasit tanaman, yang dimana sebagian kecil sporozoa bisa menjadi parasit tidak langsung pada tanaman melalui vektor serangga. Misalnya, yang pertama itu ada Plasmodium flora brassicae, dulunya diklasifikasikan sebagai sporozoa, menyebabkan penyakit akar ganda pada tanaman kubis dan sawi. Yang kedua, parasit ini menyerang jaringan akar tanaman, menyebabkan pembengkakan, mengganggu penyerapan air dan nutrisi, serta menurunkan hasil panen. Baik, yang kedua, sebagai vektor penyakit tanaman melalui serangga, yaitu beberapa sporozoa hidup sebagai parasit dalam tubuh serangga yang kemudian menyebabkan penyakit pada tanaman. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami, sporozoa adalah protista parasit yang berkembang biak dengan spora dan hidup dalam sel inang. Dalam kehidupan, sporozoa dapat merugikan karena menyebabkan penyakit seperti malaria dan pada tanaman bisa menyebabkan melalui vektor serangga. Namun, sporozoa juga menguntungkan sebagai objek penelitian untuk pengembangan obat dan pemahaman biologi parasit. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, itu hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.